karena bola voli sekarang liganya masif, terus klub-klubnya juga berkembang banyak, termasuk Pak SBY juga mendirikan Lavani. Nah ini kan suatu modal seorang mantan presiden RI yang magnet dia bisa berpikir jauh ke depan gitu. Kalau dia tidak mau membuat klub, dia bisa beli klub kok. Tapi karena dia punya pemikiran yang jernih, dia bisa mendirikan klub. Itu bagian daripada yang tadi saya bilang atlet tadi, itu didesain. LTAD, Long Term Athlete Development. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal olahraga. Karena itu kita menghadirkan bintang tamu Bapak Hipni Hasan. Beliau dulu pernah menjabat PLT Sekjen Komite Olahraga Indonesia, KOI. Sekarang beliau juga dipercaya menjadi Komite Eksekutif Komite Olimpiade KOI. Dan juga masih tetap aktif di kepengurusan KONI. Jadi beliau ini sudah akrab dengan dunia olahraga kita. Karena itu kita mengajukan pertanyaan dulu Pak. Pak, posisi olahraga kita dari segi prestasi sekarang seperti apa Pak? Kalau untuk Asia Tenggara, ya kita dalam posisinya di tengah lah kita. Posisi yang dulu kita 20 tahun yang lalu kita menguasai Asia Tenggara, sekarang udah turun ke peringkat 5, peringkat 4, peringkat 3 yang terakhir gitu loh, di Kamboja gitu loh. Berarti turun dong Pak? Jadi turunnya sangat luar biasa. Kita masih bisa ketinggalan dengan negara-negara yang dulunya gampang kita seperti Vietnam, seperti Filipina. Nah, sekarang mereka sudah luar biasa majunya. Bukan hanya 1-2 cabang olahraga, hampir seluruh cabang olahraga kita bisa ketinggalan. Penyebabnya Pak, kalau dalam diagnosa, kan diagnosa bapaknya dokter, Bapak diagnosa nih, baru Bapak mau kasih resep, coba dulu Pak, diagnosanya apa, resepnya apa ke depan? Terus terang saya bukannya ujuk-ujuk jadi pengurus olahraga, saya juga atlet sepak bola, juga atlet softball. Jadi bergerak itu dari bawah sampai jadi kepengurusan dan matang juga di pemerintahan, membantu Kemenpora dalam hal ini tim review dan tim Satlak Prima untuk pengembangan prestasi. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat konsep dari undang-undang yang kita buat sampai konsep cara menjadikan Indonesia itu menjadi negara terbesar di olahraga, itu konsepnya sudah keliru dari awal. Jadi tidak dibuat secara matang, tidak dilaksanakan secara matang, sehingga konsepnya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini penyebabnya. Tapi yang paling utama itu saya lihat kita itu masih dalam rangka ketemu atlet, bukan mendesain atlet. Mestinya olahragawan itu harus kita desain dari nol sehingga dapat prestasi yang bagus. Nah, sekarang sampai detik ini kita masih menemukan atlet, bukan mendesain atlet. Nah, ini yang jadi persoalan kita itu, apakah kita mau seperti ini terus? Apakah kita akan di bawah, tanda kutip, nanti suatu saat kita di bawah Timor Leste? Kalau pembinaan model seperti sekarang ini yang tidak tahu arah dan tujuannya gitu loh. Contoh mungkin yang ditemukan ada pelari dari NTB bagus, itu baru ketemu rekrut gitu, bukan didesain dari awal gitu, seperti itu mungkin. Kayak lalu Zohri. Nah itu kan ketemu bukan desain dari awal. Desain dari awal. Nah, ini yang keliru. Kalau kita berbicara tentang desain besar olahraga kita, ini panjang sekali. Berarti di hulu-hulu ada masalah dalam hal undang-undang aturan olahraganya, ya kan? Yang kedua, pengurus SDM-nya gimana Bapak lihat sekarang? Kalau kita mau benar itu, pemerintah itu pembuat kebijakan harus membuat sisi makronya dulu. Seperti sekarang DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Desain Besar Olahraga Nasional itu, kenapa saya bilang itu cacat
secara legalitas. Karena dia membuat DBON itu sebelum undang-undang lahir. Sebelum undang-undang tentang olahraga lahir nomor 11 tahun 2022 lahir, dia dibuat dulu DBON-nya dengan perpres undang-undang lama. Sementara tidak terkomodir di dalam perpres tentang DBON tersebut gitu loh. Nah, jadi sekarang itu kalau memang mau menghasilkan atlet yang bagus, ya kita harus redesign DBON itu sehingga pembinaan kita itu jangka menengah, jangka panjang, sehingga sampai tahun 2045 Indonesia emas, kita sudah bisa mendapatkan atlet yang kita desain secara baik gitu loh. Nah, kalau sekarang itu tidak akan muncul gitu loh. Sehingga kita, generasi kita itu, contoh nih, angkat besi. Angkat besi itu sudah 4 olimpiade dia ikut. Sekarang mau yang kelima lagi. Masa sekelasnya Eko Yulianto itu sampai detik ini kita belum ketemu orangnya. Berarti ada yang salah dalam Eko Yuli generasinya belum ada. Eko Yuli belum baru ada yang bisa mendekati hasil angkatan dia itu belum ada. Krishna Bayu dulu judo itu aja gitu ya. Iya. Ini yang harus kita bedah sama-sama. Makanya nggak gampang mau jadi pengurus olahraga itu. Kalau mau jadi pengurus olahraga itu syaratnya itu harus pertama memang jiwanya itu harus olahraga. Kedua fokus. Ketiga dia harus bisa punya wacana atau misi besar terhadap dunia keolahragaan kita. Nggak bisa dia duduk sebagai ketua umum cabang olahraga, sebagai pengurus olahraga hanya untuk kepentingan dia pribadi. Yang penting saya jadi pengurus olahraga, itu nggak bisa lagi. Kalau memang mau maju olahraga di kita. Apalagi sembari jabatan politis gitu ya. Ini kadang nggak fokus bisa antar lain. Ya kan? Saya ini ingin menunjuk cabang olahraga dulu Pak Ibnu Hasan. Ini ada voli sama bulu tangkis. Dulu bulu tangkis ini kita kalau ngelawan Thailand, udahlah kita nggak nonton, kenapa? Udah pasti kalah Thailand. Sekarang kita sudah berdebar-debar loh Pak ngelawan Thailand. Tapi kalau voli, waduh udah ngelawan Thailand ke, mau lawan siapa ke, kalau untuk cuman SEA Games kita udah nggak terlalu deg-degan gitu kan. Coba iris tipis-tipis dulu Pak. Di bulu tangkis kenapa kita bisa jadi anjlok, di voli kenapa kita makin kuat? Mungkin klub atau seperti apa gitu Pak? Jadi bukan kasus ini bukan hanya satu atau dua cabang olahraga. Nah, karena dibatasi dengan 2 cabang olahraga. Aja dulu ya. Ini yang namanya LTAD di dalam istilah pembinaan atlet itu namanya long term athlete development. Nah, ini kita tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Karena skema olahraga kita itu tidak dibuat secara baik. Nah, di dalam sistem keolahragaan dunia itu yang namanya piramida besar itu, yang paling bawah itu adalah perkumpulan dan klub. Pada zaman kita jayanya olahraga kita, zamannya Bung Karno, Pak Harto, itu klub itu berkembang secara masif. Sehingga semua klub itu menghasilkan atlet. Regulasinya juga jelas. Atlet sepak bola, atlet bola voli, atlet bulu tangkis, kalau tidak dari klub, dia tidak akan bisa bermain di tingkat nasional. Berarti dulu atlet bulu tangkis itu di zaman Orde Baru menjamur ya? Menjamur. Hampir seluruh provinsi ada dulu. Bola voli juga begitu. Sekarang berapa atlet klub bulu tangkis? Kalau bulu tangkis sekarang yang terdengar di kuping kita itu sekitar 5 atau 6 klub. Itu berpusat di Jawa semua. Kayak Jarum, Jaya Raya, Jaya Raya, bukan Pelita, apa namanya? Ciputra. Yang PLN di Bandung, Mutiara, hanya berkisar di daerah Jawa. Produknya juga ini. Jadi tidak bisa menghasilkan memproduksi atlet lagi. Padahal elementary daripada dasar-dasar olahraga prestasi itu adalah dimulai dari klub dan perkumpulan. Oh, jadi nggak ada istilah lain itu. Jadi menurunnya prestasi bulu tangkis kita, berkurangnya klub, suplai atlet junior itu tidak ada. Karena klub sudah berkurang. Sudah tidak ada klub yang bisa menghasilkan itu, dan klub itu sudah terbatas di
Jawa. Padahal banyak gor-gor yang bisa Dimanfaatkan gitu loh. Nah, beda sama bola voli sekarang. Karena bola voli sekarang liganya masif, terus klub-klubnya juga berkembang banyak, termasuk Pak SBY juga mendirikan Lavani. Nah, ini kan suatu modal seorang mantan presiden RI yang magnet dia. bisa berpikir jauh ke depan gitu loh. Kalau dia tidak mau membuat klub, dia bisa beli klub kok. Tapi karena dia punya pemikiran yang jernih, dia bisa mendirikan klub. Itu bagian daripada yang tadi saya bilang atlet tadi, itu didesain. LTAD, long term athlete development, dan mendesain atlet, bukan menemukan atlet. Tidak. Nah, hanya sekarang perlunya juga Lavani itu jangan asik di tingkat senior. Dia juga harus punya lapisannya, baik itu junior maupun usia, agar muncul Doni Hardono yang baru. Nah, itu. Itu baru dianggap kita sempurna dalam hal pembinaan olahraga di Republik ini. Jangan Eko Yuli terus ya kan. Jangan Eko Yuli lama-lama kan dia ini juga Pak, menua juga. Termasuk bulu tangkis. Ginting terus. Udah tahu ginting itu udah mentok. Tapi ada yang lain. Sementara India, Thailand, Taiwan, Korea, Jepang silih berganti. Kita pasokan atletnya gitu loh. Itu berarti tadi kita simpulkan dulu penyebab menurunnya prestasi kita mungkin dari segi yang kayak bulu tangkis, berkurangnya klub-klub yang di zaman dulu menjamur kini mulai menyusut. Hanya di Pulau Jawa. Kan ada di Pulau Jawa. Sementara bola voli terbukti dengan menjamurnya klub dan liganya masif, ya bisa disegani bukan lagi di Asia Tenggara, Asia Tenggara sudah juara satu. Udah nggak levelnya di sini malah kata orang gitu kan Pak. Terakhir ini Pak, bagaimana menjamin keselamatan atlet juga supaya menjadi magnet olahraga ini? Keselamatan itu bukan hanya cedera fisik ataupun masa depannya. Nah, itu gimana? Nah, jangan jadi sepak bola supaya bisa jadi masuk TNI Polri yang gitu atau seperti apa gitu loh. Sekarang itu penghargaan untuk atlet itu di dalam undang-undang keluargaan kita ada. Tetapi tidak dilanjutkan di peraturan pemerintah PP ataupun Perpres. Sehingga yang namanya atlet berprestasi itu hanya menunggu bonus. Kalau di tingkat multi event atau Asia Tenggara, SEA Games atau Olimpiade yang paling tinggi, itu bisa ditakar jumlahnya sekitar 500, sekarang udah 1 miliar, ada 5 miliar. Tapi orang tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik atlet itu? Karena dapat 5 miliar itu nggak gampang dia dapat medali emas di Olimpiade. Mendingan dia dapat 500 juta tapi tingkat kelasnya tingkat PON. Gitu loh. Makanya orang kalau ditawarkan kamu berangkat Olimpiade atau ikut PON, mereka malah memilih PON karena peluangnya besar. Nah, ini yang keliru dalam hal penghargaan. Yang kedua, atlet-atlet ini sekarang udah bagus karena setiap atlet yang peraih medali emas SEA Games, Asian Games 2 kali berturut-turut, dia punya kesempatan untuk menjadi PNS gitu loh. Nah, pertanyaan kita, kalau dia seandainya cedera sebelum dia menjadi PNS, kan jadi persoalan itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa desain kita itu belum bagus secara akademisi gitu loh. Sehingga penghargaan kepada atlet itu kalau kita contohkan di negara luar, negara maju, itu berkisar 20.000 US. Tetapi jaminan hidup dia dari sekolah dia, dari sampai dia selesai kuliah, sampai dia punya pekerjaan, sampai dia disediakan apartemen, itu ditanggung semua oleh pemerintah. Di Cina lebih hebat lagi, dari dia masa kecil sampai dia mendapatkan medali Olimpiade, semua ditanggung pemerintah. Kejamnya di negara komunis itu kalau seandainya dia tidak berhasil, ya dia diganti dengan orang lain. Semua hak dia sebagai atlet pemerintah ya dicabut gitu loh. Kenapa? Dia dianggap sudah tidak mampu lagi menjalankannya. Jadi dia boleh bekerja di tempat lain seperti di pemerintahan atau di swasta. Nah, kita metode itu yang belum ada di tempat kita, sehingga atlet itu kalau mau jadi atlet beneran dari tingkat klub atau perkumpulan sampai menjadi atlet berprestasi, dia akan malas.
saya begini, Pak. Kalau teman-teman atlet ataupun pemain sepak bola yang alhamdulillah bisa berkarir, juga bisa masuk di TNI, Polri, PNS, alhamdulillah gitu ya Pak. Tapi saya kadang suka miris kayak Kurnia Mega, kiper nasional gitu kan. Sampai begitu kan kita lihat di berita-berita soal betapa keprihatinannya gitu loh Pak Ignasan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kebijakan ini kan dimulai dari zamannya Imam Nahrawi. Nah, sebelum-sebelumnya nggak ada kebijakan kita menjadi PNS, menjadi polisi, TNI, Polri. Itu belum ada, sehingga memang nasibnya Kurnia Mega itu memang tidak beruntung. Tapi yang di atasnya Kurnia Mega, semuanya sekarang sudah hebat. Di bawahnya ya? Di bawahnya kayak Rapi Murdianto udah mulai meredup, dia udah jadi TNI jadi gitu kan. TNI. Banyak atlet dayung itu hampir 80% menjadi pegawai negeri di Kemenpora. Ada yang di Angkatan Laut, ada yang di Angkatan Darat. Kenapa? Membuka peluang kepada atlet yang berprestasi. Magnetnya juga. Magnetnya itu gitu loh. Nah, jadi persoalan sekarang itu orang punya kemampuan untuk menjadi atlet, untuk mencapai tujuannya menjadi pegawai negeri, tetapi prosesnya itu yang harus kita perbaiki. Oke, sekarang terakhir saya mau mengajukan pertanyaan tertutup. Prestasi olahraga kita sekarang, Pak, amburadul atau berprestasi? Titik nadir. Titik nadir arti kata itu selagi pemerintah tidak fokus dan tidak mau merubah sistem yang kita punya sebagai pembanding negara maju atau negara-negara di Asia Tenggara yang sudah maju di bidang olahraga, kita akan sampai kapanpun juga tidak akan naik daripada titik nadir. Arti kata ya amburadul lah. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Hipni Hasan, anggota Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia. Sampai bertemu kembali.